Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panyami Salsabila. Saya Yunisa Ismi Aulia. Saya Nurul Fitri. Saya Salwa Uliani Pasaribu. Dan saya Sosial Rina. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi perkiraan masyarakat masa depan, juga peranan sumber daya manusia dan pendidikan dalam pembangunan. Pendidikan menjadi pilar utama dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan masyarakat. Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan bangsa. Kebudayaan meliputi norma, nilai, tingkah laku, serta hasil karya manusia yang berbagi dalam unsur sistem religius, organisasi sosial, pengetahuan, bahasa, kesenian, dan juga cara mencari penghidupan dan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi mempercepat perubahan kebudayaan yang bersifat global dan dinamis. Kecenderungan arah globalisasi membuat dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Dengan saling ketergantungan antar bangsa, 4 bidang utama globalisasi menurut Emil Salim adalah ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, transformasi ekonomi dari regional ke global, dampak lingkungan yang bersifat global, dan pendidikan yang membentuk budaya dunia. Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berkembang pesat di era globalisasi, terutama bidang informasi, transportasi, komunikasi, dan kedokteran. Maupun negatif tergantung kesiapan sosial budaya masyarakat. IPTEK berperan dalam penelitian, aplikasi, pengembangan, dan penerapan teknologi. Perkembangan arus informasi dan komunikasi, kemajuan teknologi komunikasi seperti satelit dan komputer, membawa masyarakat dari agraris ke industri dan informasi. Namun, pemanfaatan teknologi ini tidak merata, sehingga perlu upaya penguasaan teknologi dengan pengembangan satelit agar mempercepat pembangunan masyarakat informasi. Pelayanan profesi yang profesional. Profesi ditandai oleh keahlian, tanggung jawab, dan kesejawatan yang diakui masyarakat. Proses profesionalisasi meliputi standar kompetensi, akreditasi, sertifikasi, kode etik, serta lembaga perlindungan profesi. Masyarakat masa depan memerlukan layanan profesional yang cepat dan berkualitas sesuai perkembangan IPTEK dan wawasan kritis. Generasi masa depan dan pendidikan. Generasi masa depan harus memiliki kemampuan teknologi dan budaya yang seimbang, siap menghadapi perubahan dengan pendekatan pendidikan sistematis dan menyeluruh di tingkat nasional, institusional, dan individual. Kualitas manusia yang dihasilkan akan menentukan keberhasilan pembangunan bangsa di abad 21. Tantangan generasi modern. Generasi modern harus mampu memanfaatkan peluang perkembangan IPTEK, memanfaatkan arus informasi, dan bekerja efisien secara profesional. Pendidikan dasar memberi fondasi iman, pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan sosial dan kewarganegaraan yang diperlukan untuk peran dalam masyarakat dan negara. Perkembangan masa kini dan masa depan, pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia Pancasila yang berkualitas dan mandiri serta menopang pembangunan nasional yang tangguh. Perkembangan nilai, sikap, dan sarana budaya dan pendidikan berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian dan pembaharuan identitas bangsa menghadapi globalisasi. Tantangan pendidikan meliputi kuantitas, kualitas, pemerataan, dan relevansi. Strategi utama mencangkup perkembangan IPTEK, keterampilan bahasa asing, pengelolaan sosial dan lingkungan, serta peningkatan mutu tenaga pendidikan. Peranan sumber daya manusia dan pendidikan dalam pembangunan. Pendidikan sebagai investasi. Pembangunan adalah proses berkesinambungan yang menyentuh aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bangsa.
Pendidikan memegang peranan strategis sebagai investasi sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat memberikan efek pengganda dalam pembangunan ekonomi. Teori human capital menyatakan bahwa pendidikan memberi manfaat seperti memperoleh kondisi kerja yang lebih baik, meningkatkan efisiensi produksi, dan mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Pendidikan menjadi investasi penting dalam menghadapi tantangan global abad ke-21 dengan menyiapkan generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan mampu bekerja sama demi kemakmuran. Namun, peningkatan mutu pendidikan dan sumber daya manusia harus didukung oleh program pendidikan dan ekonomi yang jelas. Di negara berkembang, investasi pendidikan bersifat jangka panjang dan manfaatnya baru dirasakan setelah puluhan tahun. Karena keterbatasan dana, prioritas investasi pendidikan harus dipilih secara tepat untuk mendorong kebutuhan ekonomi melalui pengembangan kreativitas, produktivitas, dan jiwa kompetitif masyarakat. Pendidikan akan memajukan ekonomi. Pemerintah berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan program pendidikan 9 tahun untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Peningkatan tingkat pendidikan diharapkan mendorong kondisi Indonesia menjadi 7 negara dengan perekonomian terbaik. Pendidikan yang lebih tinggi membuat masyarakat berpikir dan bertindak lebih rasional dan pengambilan keputusan, mampu memimpin dan menjalankan perusahaan modern, serta menjadi pemicu inovasi dalam bidang ekonomi dan aspek kehidupan lainnya. Pembangunan sumber daya manusia pendidikan. Pembangunan sumber daya manusia adalah investasi jangka panjang yang penting, melibatkan pengembangan keahlian teknis sekaligus moral, etika, dan religiusitas tinggi, serta penguasaan iptek dan imtak. Biaya pendidikan harus dianalisis secara menyeluruh, termasuk biaya peluang, agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Manusia seutuhnya memiliki potensi fisik, kecerdasan, emosi, kehendak, kreativitas, produktivitas, serta kesadaran dan tujuan hidup. Pendidikan berperan utama dalam meningkatkan kualitas manusia secara individu, sosial, dan kebangsaan. Manusia harus menjadi pelajar mandiri sepanjang hidup dengan kemampuan kritis dan evaluatif. Aspek kebangsaan perlu dikuatkan lewat kesadaran sejarah untuk menumbuhkan nasionalisme yang berlandaskan moral dan loyalitas. Prinsip nasionalisme dalam pendidikan meliputi persatuan, perlindungan hak asasi, kesetaraan kesempatan, perlindungan hukum, serta motivasi untuk peningkatan prestasi kerja. Manusia sebagai subjek pembangunan memiliki peran aktif sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas. Fokus utama adalah peran manusia dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan pendidikan. Perencanaan pendidikan melibatkan penentuan kebijakan, prioritas, biaya, dan sistem pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan politik, guna mengembangkan sistem pendidikan yang efektif serta memenuhi kebutuhan negara dan peserta didik. Setiap individu dan lembaga memiliki keinginan dan tujuan jangka pendek, menengah maupun panjang yang perlu direncanakan dengan baik agar tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, tujuan jangka panjang mencakup melindungi seluruh bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia menyusun rencana pembangunan dengan jangka waktu berbeda. Jangka panjang selama 25 tahun, jangka menengah selama 5 tahun, dan jangka pendek selama 1 tahun. Saat ini sejak 1 April 1995, Indonesia sedang menjalani pembangunan jangka panjang kedua, 5 tahun pertama jangka menengah, dan tahun pertama pembangunan jangka pendek. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.